Ya Allah Gusti. Mana? Kuliner unik paling kocak yang pernah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Eksplorasi dan mencicipi makanan paling viral dan fenomenal. Bersama duo host caper dan yang suka bikin lapar. Bikin lapar. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam di Trans TV. Buat anak-anak yang di rumah nih ya, yang mungkin lagi nonton juga sekarang, jangan pernah malu sama pekerjaan orang tua. Lihat nih, orang tua nggak pernah malu nyari rezeki, mengais segala macam yang udah dibuang sama orang. Untuk siapa? Coba ayo, untuk kita anak-anaknya. Apa yang ku berikan untuk mama, Tuh, lihat nih tangannya. Dari tangan ini mencari rezeki yang halal. Ini Masya Allah. Yang udah dibuang orang dipungut, anaknya malu. Apa sih? Orang tua saya nggak mau kenal. Orang tua saya pemulung, tukang mengutin sampah. Coba dengar. Kalau nggak ada orang tua yang bisa mencari rezeki dari mengutin sampah, gimana caranya situ bisa makan? Nah, juga buat anak-anak semua ya, ingat ini tangan mungkin Ibu Mimi merasa malu untuk salaman sama orang lain bahkan karena apa malu tangan aku kasar, tapi ingat cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana Nabi bersabda bahwa tangan yang kasar inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi ketika bersalaman dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Nabi bersabda, wahai Sa'ad, jangan kau malu dengan tanganmu. Ini tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibu walaupun bekerja jangan lupakan ibadah kepada Allah, karena yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Bu Mimi, udah gini aja deh. Ini yang mau dicari apaan nih sekarang? Biar saya bantuin deh, ya. Kadang-kadang ya plastik, nih aqua bodong, aqua gelas, botol gitu. Pokoknya kan. plastik botol, Pokoknya- plastik gelas, apa aja yang kayak plastik-plastik yang- aja. ya, Mau pokoknya- dia bantuin bawain. Pokoknya yang antara yang laku gitu. Antara yang laku plastik, botol gitu. Yaudah, yuk Iya. Ya udah ya kita cariin deh. Ya. sama-sama yuk. Sebelah sana aja deh Bu deh. Ya, sebelah sini kayaknya udah nggak terlalu banyak nih. Sebelah sana mungkin masih banyak kali. Ayo. Botol dulu. Ya maaf. Sosok Ibu Mimi ini membuat kita sadar bahwa perjuangan wanita begitu hebat. Perjuangannya sebagai seorang ibu memang begitu luar biasa. Walau harus mencari rezeki dari mengais sampah, tapi tidak pernah malu hanya demi untuk melihat anak-anak dan suaminya bahagia. Masya Allah. and I'm here with you. Ya Allah, ternyata Ibu Mimi pun untuk mencari rezeki harus mengais dan mencari rezeki di tengah gunungan sampah yang begitu luas dan dengan bau yang menyengat ini. Subhanallah. Jujur saya nggak kuat nih kalau harus setiap hari seperti ini jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus kuat seperti Ibu Mimi yang nggak pernah ngeluh. Bahkan sampai ban bekas pun di mata Ibu Mimi ini begitu berharga demi menyambung kehidupan sehari-hari. Masya Allah, Masya Allah. Bagi kita sebuah ban bekas ini mungkin hanya sampah biasa. Tapi tidak bagi Ibu Mimi. Sampah ban bekas terlihat seperti pundi-pundi rezeki yang sangat berharga. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan, ya Allah. Nah nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Coba deh yuk sama-sama kita bijak bagaimana caranya kita bisa menggunakan uang dengan baik. Dan juga begitu juga dengan membuang sampah. Membuang sampah itu ternyata banyak banget ya sampah-sampah hal-hal yang bisa digunakan lagi sama yang lain untuk dijual. Niatin lah kalau kita buang sampah itu nggak cuma sekedar buang dengan rasa kebencian, tapi niatkan di hati kita bahwa kita berbagi rezeki kepada orang lain. Allah. Karena yang namanya rezeki ini bisa saja dari tempat seperti ini. Mungkin Benar, kita amin. tidak menyangka atau tidak pernah memikirkan hal ini, tapi ternyata dari sampah ini Ibu Mimi salah satunya bisa mengambil apa yang masih berguna dari barang-barang yang sudah dibuang oleh kita. Jangan mubazir, kalaupun memang kita buang. Tadi Kak Fadli bilang, pisahkan mana yang memang masih utuh, bisa dijual kembali, bisa mencari rezeki lewat hal-hal yang mungkin kita sia-siakan atau kita remehkan. Semoga Ibu Mimi, ya Bu Mimi ya, tetap sabar, tetap Amin. kuat mencari rezeki. Jangan remehkan rezeki perempuan. Karena bagaimanapun juga adalah perempuan mendapatkan pahala dua kali, pahala dua kali, pahala dua kali. وابسنا
pelajaran banget buat kita semua ini, Masya Allah nih, buat semua anak-anak ya yang kadang-kadang malu dengan pekerjaan orang tua. Gak usah malu, ayo. Kita gak bisa memilih kita lahir dari siapa orang tua kita. Ini Masya Allah ya, mungkin Bunda ada yang mau disampaikan buat Bu Mimi, silakan. Namanya seorang wanita, apalagi pekerjaan itu bukanlah yang mudah. Tidak ada yang mudah bagi perempuan, ya Bu Mimi. Seorang suami yang sakit, bahkan mungkin cemoohan orang yang selalu datang ke telinganya. Semoga ibu tetap menguasai bahwa Allah lah yang bisa membela kita. Karena ketika kita pun bekerja masih ada orang yang mencibir. Apalagi kita tidak bekerja. Bekerja pun tetap ada yang tidak suka. Bagaimana Ibu Mimi semoga menjadi ibu yang sabar, yang tawakal. Karena kalau kita mengeluh juga orang hanya berkata, ya udah, ya nasib, ya udah rasain sendiri, seperti itu. Ya semoga kita sebagai anak-anak hargailah perjuangan ibumu, hargai perjuangan orang tua. Jadilah anak yang sayang dan mendoakannya. Apalagi seperti Dela. Tadi kita sudah bicara, menjadi orang yang sendirian itu serba salah. Kita berbuat baik, orang pasti punya prasangka yang buruk. Bagaimana Dela menghadapi hidup ini? Aku selalu ikhlas, Ustazah. Karena ya ini namanya hidup, pasti kan ada aja cobaannya. Aku selalu ikhlas, yang penting aku nggak seperti yang apa mereka bilang, itu aja. Mudah-mudahan para wanita tangguh yang hari ini sudah hadir, buat Dela, juga buat Bu Mimi dan anak-anakku semua dimanapun berada, jangan remehkan wanita, karena dibalik kesuksesan seorang laki-laki bahkan anak-anaknya itu pasti ada seorang wanita yang mendoakannya, yang mendukungnya, dan pasti ada yang selalu mendoakan. Di tengah malam yang mungkin kita lelap tertidur, ada seorang ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya, bahkan mendoakan suaminya, bahkan juga keluarganya. Maka bagi suami, hargailah istrimu. Bagi anak-anak, hargai ibumu. Hargai ibumu. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnahnya karena kemiskinan. Jauhkan kami dari fitnahnya karena kekayaan. Jauhkan kami dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Berkahi bunda-bunda kami ya Allah. Berkahi anak-anak kami ya Allah. Berkahi semua kegiatan kami ya Allah. Untuk anandaku Dela, juga sahabatku Ibu Mimi, teruslah berjuang karena Allah pasti akan menilai perjuangan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini Masya Allah ya, buat semua anak-anak yang belum bisa membahagiakan orang tuanya ya, minimal jangan pernah berkata kasar kepada orang tua. Begitu besar pengorbanan orang tua untuk bisa membesarkan anak-anaknya. Ini Masya Allah luar biasa pelajaran kita dapat hari ini. Dari Dela nih, Dela mungkin ada yang mau ditanyain sama guru-guru kita, boleh? Habib, aku tadi sama jamaah itu penasaran banget kan? Iya. Sama pertanyaannya Kak Fadli itu. Itu apa ya? Itu gimana jawabannya ya? Tadi bicara masalah tentang membantu orang tua itu ternyata punya keutamaan yang luar biasa dibandingkan dengan sholat. Ini jangan sampai ada salah pengertian juga nih. Ungkapan dari hal seperti itu, kita minta penjelasannya aja dari guru kita kembali. Guru kita yang terhormat Habib Muhammad bin Sahab, mohon izin waktunya. Silakan tafadhol. Ini jebakan atau maju beneran? Maju beneran, Bib. Ya. Ini beneran. Ya. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbicara tentang ibu. Artinya kalau ditanyakan seorang atau doa daripada seorang ibu atau sumpah daripada seorang ibu, intinya intisari dari semuanya, ibu harus memaknai dirinya menjadi seorang ibu dan anak harus memaknai dirinya menjadi seorang anak. Maka teringat cerita Jurej. An-Nabi SAW, baginda Nabi besar Muhammad SAW menceritakan suatu cerita hikayat. Maka hikayat ini dikatakan oleh Rasul, tidak ada seorang anak bayi yang bisa berbicara kecuali
Isa binti Maryam dan di zaman Jurej. Maka sahabat, waman Jurej ya Rasulullah. Maka sahabat pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa Jurej ini? Maka Nabi menceritakan beliau adalah seorang rahib yang rajin ibadah, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga suatu saat dia lagi ibadah di rumah peribadatan khusus Jurej ini, lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibunya memanggil. Makanya nanti kita kaitkan dengan ilmu fikih, kalau orang lagi sholat, ibu kita lagi sholat, ibu kita manggil, boleh dibatalkan atau tidak? Maka Jurej lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibunya memanggil. Maka dia bilang, ini aku batalkan ibadahku atau memenuhi panggilan ibuku. Tapi dia memilih untuk meneruskan ibadah. Kemudian ibadah lagi, dipanggil lagi ibunya yang kedua kali, dia teruskan ibadahnya. Dipanggil lagi ketiga kali oleh ibunya, dia teruskan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunya mengatakan, kesal ibunya, tidak kau dicabut oleh Allah nyawamu, kata seorang ibu, kecuali kau sudah dipertontonkan di depan pala pelacur. Ini si ibu mengatakan. Maka sudah, hingga di Jurej, di tempat ibadahnya Jurej itu ada pengembala sapi. Ada seorang perempuan mendatangi pengembala sapi tersebut, mereka berbuat mesum, berbuat zina, hingga melahirkan seorang anak. Maka perempuan ini datang ke raja mengadu. Kata perempuan, aku sudah dizinai oleh seseorang sehingga melahirkan seorang anak laki-laki ini, seorang anak kecil bayi ini. Maka raja menanya, siapa yang mengakukan ini atau menghamili engkau? Katanya Jurej, padahal bukan Jurej sebenarnya. Pengembala sapi, fitnah. Ini yang menghamil aku Jurej. Jurej dipanggil. Maka semua ibadah, semua peribadatan, rumah peribadatan Jurej dihancurkan oleh raja dan dia diikat, dibawa, dipertontonkan di depan pelacur seperti sumpah daripada ibunya. Seperti sumpah daripada ibunya. Tapi Jurej tersenyum sebenarnya. Jurej tersenyum, dia bukan marah, Jurej tersenyum. Karena dia tahu, oh ini sumpah daripada ibunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jurej bertanya, raja bertanya, siapa yang menghamilin ini? Jurej mengatakan, mana itu anak? Maka anak itu yang bayi, ditanya sama Jurej, karena Jurej seorang yang beriman, siapa ayahmu? Maka bayi itu Allah izinkan bicara, yang ayahku adalah pengembala sapi. Raja malu. Maka kata raja, apakah rumah ibadatmu aku pengen bangunkan dari emas? Tidak. Dari perak? Tidak. Bangunkan saja seperti biasa. Nah Jurej tapi tersenyum. Raja tanya, kenapa kau tersenyum wahai Jurej? Inilah orang yang kurang adabnya kepada ibu, jadi sumpah ibunya dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya begini, jangan salah juga. Berarti kalau kita lagi sholat, ibu kita panggil, kemudian kita batalkan. Beda. Jadi ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Kalau sholat wajib, apakah boleh ketika kita dipanggil oleh ibu kita lagi sholat wajib menghadap Allah, kemudian kita batalkan? Tidak boleh. Kalau lagi sholat wajib, ibu-ibu tidak boleh. Tapi kalau sholat sunnah, boleh. Kita lihat dulu, sekali ibu kita panggil. Kemudian misalnya kita sudah masih 2 kali, berarti sangat penting, boleh kita batalkan kalau memang itu sholat sunnah. Dan ibu kita juga jangan mentang-mentang, oh saya ibu nih, lagi sholat panggil-panggil aja. Nah, ibu juga harus beradab kepada Allah Subhanahu. Artinya harus sinkron kita hidup. Ya, memahami anak, anak memahami seorang Masya ibu. Allah. Nah ini dia penjelasannya yang penting ya. Berarti bicara masalah tentang sholat wajib, berarti nggak usah gitu ya. Karena ini bicara masalah sholat wajib 5 waktu nih terutama nih Masya Allah. Pada saat hak kita kepada pada Allah sholat sunnah, nah ini boleh. Panggilan orang tua kita wajib jatuhnya. Jadi yang Boleh sunnah dikalahkan. dibatalkan. Nah Boleh, ini Masya Allah. Jadi kita jelas nih Bib nih, jangan sampai salah pengertian. Ntar di rumah juga begitu, anak lagi sholat wajib dibatalin, jangan ya. Ini Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Habib. Jangan kemana-mana, sini aja Bib. Aduh Habib kata jebakan, ini bukan jebakan lagi nih Bib nih. Minta stay. Kita minta guru kita juga Ustaz Ahmad Khan untuk maju ke depan. Waktu kita menjawab pertanyaan yang ada di rumah nih Bib nih. Ini Masya Allah nih. Yang pertama apa dari @adjunior078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya menyikapi diri kita ketika lihat ibu kita dizolimi sama keluarga sendiri di depan mata kita cuma gara-gara masalah sepele? Apakah jika saya bersabar dan diam, ibu saya akan mendapat pertolongan Allah?
Dan orang yang menzolimi itu dapat balasan dari Allah. Terima kasih. Dijawab nih Ustaz Ahmad Khan, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang tua kita dizolimi oleh keluarga kita atau siapapun yang menzoliminya, maka baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah olehmu orang yang dizolimi dan orang yang menzoliminya. Ketika itu datang seorang kepada Nabi bertanya, ya Rasul, kalau ada orang yang terzolimi, maka kami mampu untuk menolongnya dan kami faham maksudmu ya Rasul. Tetapi bagaimana caranya menolong orang yang berbuat zolim, sedangkan dia berbuat zolim? Kata Nabi, tamna'u anidulmi, cegah dia jangan sampai berbuat zolim lagi. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan ini, maka kita tolong ibu kita dengan membela dia, dengan memberikan nasihat agar dia sabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, karena kata Allah idfa billati hiya ahsan, maka balaslah keburukan dengan kebaikan. Nasihati orang tua kita, berikan dia saran, kuatkan dia, balas keburukan dengan kebaikan, dan berikan peringatan kepada orang yang menzoliminya, bahwasanya ketahuilah jangan kau sekali-kali berbuat zalim, karena sesungguhnya perbuatanmu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah tuh buat adik junior 078, boleh ganti sekarang udah setelah jelas dari Ustadz nih. Jadi adik senior 078 ya, karena udah jelas ya, katanya kan belum jelas jadi junior. Sekarang kita lanjut lagi yang berikutnya nih dari @susan_ajah26. Wah ini Masya Allah. Jika suami berulang-ulang kali meminta cerai, apa hukumnya dalam Islam? Tapi saya tetap mempertahankan rumah tangga karena hanya pertengkaran kecil dan karena aku bukan wanita yang sempurna. Belum dikaruniai anak selama 5 tahun, tapi rahim aku tidak ada masalah. Hanya Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kesempatan saja. Aku juga sering sakit-sakitan. Apakah aku harus ikhlas karena suamiku untuk pergi? Maksudnya untuk ikhlaskan suaminya untuk pergi. Ini Masya Allah, Habib Muhammad dijawab, silakan. Baik, ini suatu masalah rumah tangga ketika kedua belah pihak menginginkan seorang anak. Cuman terkadang egonya suami tidak mau periksa. Terkadang hanya menyalahkan perempuan, misalnya bertahun-tahun tidak punya anak. Perempuan yang dituntut untuk ibu-ibu, iya aja makanya. Oh dibelain aja, langsung iya. tiba di sini gosip. Jadi artinya suami juga diusahakan periksa, jadi supaya lega dua-duanya. Kalau memang masalahnya sama suami, dia mau nikah sama siapa juga, belum tentu punya tetap anak belum tentu lagi. punya anak. Iya, Jadi benar. dimusyawarahkan dengan bagus, dimusyawarahkan dengan artinya jangan gara-gara ini langsung cerai. Sebab abghadul halal indallahi at-talaq. Artinya seburuk-buruknya halal, artinya sesuatu halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bercerai. Jadi dimusyawarahkan dengan bagus. Lihat suami kita nih orang yang ibadah enggak? Minta cerai untuk ibadah. Nabi Zakaria berapa tahun, ya kan? Nabi Ibrahim. Masya Allah tuh. Jadi baru 5 tahun sih sebenarnya sebelum seberapa ya, Ya, Bib boleh ya? nasihat dikit gak? Apa tuh Bib? Nikah lagi. Kalau misal seandainya izin ya. Tapi kalau misalnya baru 5 tahun mah jangan dulu ya Bu ya. Udah boleh belum Bu 5 tahun kosong? Enggak. Belum boleh. Maksudnya dua-duanya ke dokter minta nasihat yang bagus daripada dokter. Mudah-mudahan Bu coba dulu program kan. Saya pernah 2 tahun telat. Enggak Saya belum 2 tahun ada telat, keturunan, belum ada keturunan, tapi dokter dua-duanya menjalani program. Alhamdulillah Allah kabulkan, Allah berikan anak. Masya Allah, jadi nggak bisa sebelah doang nih, periksa juga suaminya. Siapa tahu bermasalah suaminya. Ntar istrinya mau nikah lagi minta cerai gimana? Jangan juga. Nauzubillah ya, pokoknya kalau bisa satu-satu sama-sama, ikhtiar yang baik, insya Allah Allah kasih keturunan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan lagi nih sama Dela nih. Dela. Ustaz, aku mau nanya nih, Ustadz ya nih. kan? Katanya Habib langsung minggir, Ustaz. Habib minggir nih, semua minggir. katanya bener nih ibu tuh mampu berjuang untuk ngurus rumah tangga sebagai tulang punggung keluarga. Pahalanya itu lebih besar dibandingkan seorang ibu yang cuma ngurus rumah sendiri dan tanpa suami. Oh, jadi kalau misalnya ibu jadi tulang punggung, itu pahalanya lebih besar daripada cuma ngurus anak-anak di rumah doang, atau mungkin daripada suami yang kerja. Ini bagaimana nih? Seperti itu kurang lebih ya? Itu, Kak. Wah, ini kayaknya nih pertanyaan buat pribadi nih, Masya Allah. Silakan kalau gitu dijawab, Ustadz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar seorang ibu yang dia menjadi tulang punggung keluarga dan juga mengurus rumah tangga di rumah, pahalanya lebih besar dibandingkan seorang ibu yang hanya mengurus rumah tangga saja di rumah? Diterangkan di dalam sebuah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW,
Di dalam hadis panjang yang datang daripada sahabat Abu Hurairah dalam kitab Syarah Uqudul Ujain fi Bayan Uquqiz Zaujain lil Imam Nawawi, diterangkan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin tahinat li zaujiha a'tahullahu ta'ala bikulli habbatin minal gamhi hasanah wa maha anhu sai'ah. Jadi baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap wanita yang dia menjadi istri lalu kemudian dia memasak untuk istrinya. Nah, kalau di dalam istilah tahin ini dalam bahasa Arab menumbuk gandum lalu kemudian dimasak gandumnya. Kebayang nggak kalau orang dulu masaknya itu gandum sebelum masak ditumbuk dulu sampai halus baru kemudian dimasak. Ya, itu pun kalau gandum yang murah ya, maka lebih susah lagi menumbuknya karena keras. Perjuangannya lebih besar. Maka kata Rasulullah SAW, setiap satu butir gandum yang dia masak, maka Allah berikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah hapus darinya kesalahan dan dosa. Makanya orang perempuan yang ngurus rumah tangga di rumah pahalanya gede banget, Bu. Orang perempuan mah kalau bakti aja sama suami, taat, insya Allah dia ikhlas dengan apa yang dia lakukan di dalam mengurus rumah tangganya di rumah, maka semuanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau masaknya gandum. Setiap butir dikasih pahala, satu kebaikan, dihapus satu dosa. Nah, kalau sekarang kan dikias, masaknya apa? Beras. Ibu masak sehari beras berapa liter? Berapa? Seliter, tergantung keluarganya. Tergantung. Kalau keluarganya banyak bisa 2 liter. Nah, kalau keluarganya makannya nambah, mindo mulu lah bisa-bisa 3 liter. Ya Bu ya, apalagi tamunya banyak ya Mas Fadli. Maka pahalanya semakin besar. Nah, sekarang kalau seandainya beras 1 liter dah, nggak usah 2-3 liter. Ibu di rumah masak beras 1 liter, kira-kira ada berapa butir, Bu? Nah, itu dia. Ah, ntar di PR ya. Ibu ya, PR ya. Hitung di rumah, berapa tuh 1 liter berapa butir? Apa Ustadz kalau nggak salah 7.888. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Dibalikin lagi. Iya. Bu, itu dari setiap butirnya dicatat kebaikan, dihapusin dosa. Belum lagi kata Rasulullah SAW, siapa orang istri yang dia berkeringat ketika memasak untuk suami dan anaknya, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keringatnya itu penghalang untuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Keringetan doang. Makanya orang perempuan kan kalau masak pakai daster pada lepek. Ya Bu ya. aja. Ya kan begitu emang modelnya begitu. That's right. Iya. Belum lagi orang perempuan kata Rasul, siapa orang perempuan yang dia mengurus anaknya, memandikan anaknya, memakaikan anaknya minyak rambut, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan pahala baginya seperti orang yang memberi makan 1000 orang lapar dan memberi pakaian 1000 orang yang tidak punya pakaian. Masya Allah. Tuh Bu, makanya ngurusin anak kudu ikhlas karena Allah. Ya, begitu juga ngurusin suami. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapa orang ya istri yang dia ikhlas mengurus suaminya, maka Allah berikan baginya pahala yang besar. Nanti dipakaikan pakaian yang berwarna hijau nanti di hari kiamat daripada mutiaranya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan baginya pahala mi'atu hajjah wa umroh, pahala 100 orang yang haji dan umroh. Ngurusin anak ada pahalanya, ngurusin suami ada pahalanya, ngurusin rumah tangga ada pahalanya. Orang perempuan mah ngapain aja di rumah, urusannya pahala. Wah, Masya Allah. Sampai daster lepek, makanya biar kagak lepek banyak dibolong-bolongin. Pakai daster bolong mulu. Nah, apalagi kalau sudah dia ngurusin rumah tangga, ditambah lagi dia berusaha untuk mencari nafkah buat keluarga. Masya Allah. Kata Sayyidatuna Aisyah, suara seorang wanita ketika menenun pakaian, itu pahalanya seperti takbir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Ahmad Khan atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih ya, kadang ketika seorang anak itu udah dewasa nih dan berkeluarga, jadi jarang ya waktu buat ngerawat orang tuanya. Banyak yang begitu, Bu? Kok sadar? Orang tuanya kapan terakhir ditengokin? Halo. Ada yang kemarin, ada kapan ya, udah lupa ngitungnya. Nah, coba nih sekarang nih bagaimana cara menghadapi dan merawat orang tua bahkan ketika kita sudah dewasa dan berkeluarga. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita kembali nih, Ustazah Lulung Mumtazah. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Masya Allah. Takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah pemirsa Islam Indah yang dirahmati Allah. Gimana sih cara kita menghadapi dan merawat orang tua yang semakin tua semakin manja? Ya kan? Kita marah sama anak kita, yang nangis emak kita. Bener nggak? Jadi yang tersinggung dia. Ini gimana ceritanya nih? Lu gitu. Kita kagak ngasih jajan anak kita, dia neneknya nyelipin. Nih dari nenek. Siapa tuh neneknya begitu tuh? Siapa yang begitu di rumah? Oh pantesan ya. Ini nih kadang-kadang terjadi salah paham antara anak, ya kan, nenek dan cucu. Mau tahu nggak macam-macam nenek? Nenek itu ada 4 macam cuy. Yang pertama nih ya pemirsa adalah nenek tipe pemurah. Kita nih sebagai anak marah sama anak kita. Neneknya yang bilang apa? Udah ngapa sih marah-marah? Udah sini cucu sini. Nenek yang ngasih duit. Ada nenek tipe pelindung, kita ngomel sama anak kita, dia yang ngelindungin. Sini sama nenek aja. Emang tuh mak lo jahat ya, gitu. Ada lagi nenek apa? Nenek kolot. Ya kalau kita bilang, Ma kalau sama cucu jangan begitu, kita ngomel, mama jangan belain. Apa? Mama lebih tahu, begitu. Bener nggak? Udah, yang katanya kenceng kayaknya dia banget. Gitu. Yang keempat adalah nenek yang tipe tukang komplain. Nah ini dia nih. Ketika kita bareng sama orang tua kita makin manja komplain mulu. Kita ajak dia bilang capek. Kita kagak ajak, jalan-jalan gak ngajak-ngajak ya. Dasar lo ya. Nah gimana cara kita menghadapi orang tua seperti ini? Dalam surat Al-Isra apa? Kira-kira dari 4 itu saja nenek yang model yang bagaimana? mana? Saya nenek cerewet. Nenek rempong. Pemirsa, jemaah. Lanjut kagak nih? Mohon izin ya guru ya. Jadi pertama, wahfid lahuma jana zuli minar rohmah. Biar kata orang tua kita tuh cerewet. Begitu modelnya, dia tetap orang tua kita. Rawat dengan baik. Kalau kita punya suami, kita ngomong lagi kita, Bang. Nih kita punya orang tua nih. Jangan abang bilang begini. Pokoknya lo jangan ke sono. Rawat suami dulu. Jangan rawat ibu. Ya ilaha illallah. Kan kita nikah bareng-bareng. Keluarga dia, keluarga kita, keluarga di. Ya gak usah pakai keluarga lo tuh ya, keluarga lo ya. Jangan begitu. Keluarga semuanya. Ya, maka dari itu sama orang tua kita sama mertua, wahfid lahuma janazuli minar rohmah. Ini nih punggung nih sama orang tua kudu begini. Ya mak gitu kita rawat itu ya. Dia pengen jalan-jalan, ajak jalan-jalan. Dan yang kedua, ketika kita salah paham, tetap kaulan karima. Kamu tuh kenapa sih jarang kesini? Kamu tuh nggak sayang lagi sama mama ya? Baper tuh. Kamu tuh nggak sayang sama mama, lama-lama korban perasaan. Lama-lama tuh mah hidupnya bagasi, bahagia enggak sedih iya. Kesel mulu sama anaknya kan. Kita ngomong nggak begitu mah, tetap kita kaulan karima, nggak begitu mah ya Allah mah. Kita mah tetap sayang sama mama. Pokoknya harus gitu, jangan yang mama ya nggak tahu gue udah kawin, gue punya laki, gue kabur nih. Wah, nauzubillahimin. Tetap berkata-kata yang baik sama orang tua. Banyak puji orang tua seperti kita memuji anak kita. Gak mungkin ya kita melupakan orang tua. Kan mama juga yang bikin kita jadi anak soleh dan soleha. Maka cucu pun menjadi cucu yang soleh. Ini semua karena mama, ma. Ini semua karena mama gitu. Jadi dinyatakan dalam Al-Quran yang namanya orang semakin tua dalam surat Ar-Rum ayat 54. Semakin lemah. Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian menjadi kuat. Akhirnya lemah lagi. Udah kayak bocah, manja. Kita ngasih anak kita es krim, dia pengen juga. Padahal ya namanya nenek metik. Orang ada giginya. Nenek bukan begitu guru. Makanya ya sebagai orang tua doain anaknya. Kita juga sebagai anak, sebagai mantu. Jangan yang namanya kita pilih kasih. Tetap suami kita urusin, orang tua kita urusin, kita sayangin. Karena apa? Wabil walidaini ihsana, sama orang tua itu tetap berbuat baik. Gak ada gap, gak ada yang namanya dinding pemisah. Tapi kalau sama suami taat. Dalam surat An-Nisa ayat 34. Taatlah kepada suamimu. Qanitat, solihat, begitu. Ini gak ada gap Gak gitu ada loh. gap. Itu nenek-nenek udah makin tua, makin metik ya. Emberan. Habis. Tinggal koplingnya doang. Remnya habis, ampas remnya aus. Ini Masya Allah. Lagian tuh anak-anak ngapain sih udah tua ya kan, udah makin gede harusnya tahu punya keluarga. Betapa pengen juga dihargain sama anaknya. Udah punya keluarga, lupa orang tuanya, tau gitu lahir gue telan lagi lo katanya gitu ya. Aduh ya Allah. Makasih banyak jazakillah khair atas penjelasannya Bunda. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah.
Jamaah. Ini buat teman di rumah nih, dengar-dengar mau iklan aja, mau pindah channel, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut lagi nih. Akan ada tips untuk para ibu yang bekerja, mengurus anak, keluarga ya, yang menjadi tulang punggung keluarganya, nanti akan dibawakan oleh guru kita, Habib Muhammad bin Syahab. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.